Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih bangun nggak? Yang di belakang ibu-ibu. Kayaknya nggak ada suaranya tadi ya. Coba diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin. Bib, sekali aja cukup Bib, sampai 3 kali ini. Nah Bu, kenapa sampai diulang 3 kali? Karena dulu pernah Siti Aisyah ketika menjahit daripada pakaiannya Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba jarumnya jatuh. Jadi jarumnya jatuh. Kalau rumah Nabi itu tidak seperti rumah kita sekarang. Nabi itu hidup secara sederhana Bu. Lantai rumahnya saja tanah, beralaskan tanah. Kalau kita sekarang sudah keramik ya, kilat lagi, kotor sedikit dipel. Atapnya rumah Nabi itu pelepah kurma. Hampir-hampir kalau berdirinya Nabi itu hampir-hampir terkena dengan kepalanya Nabi Muhammad SAW. Betapa sederhananya kehidupan Nabi. Nah ketika jarum itu terjatuh, tidak bisa dicari sama Siti Aisyah, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke ruangan tersebut. Ketika Nabi masuk, namanya satu benda logam, kalau kena sinar itu pasti mengkilau ya, pasti ada kilaunya. Nah ketika Nabi masuk ke dalam ruangan tersebut, seketika ruangan tersebut menjadi terang. Diambil daripada jarum yang jatuh, maka dikatakan oleh Siti Aisyah, ya Rasul, alangkah bercahayanya wajahmu. Nabi Muhammad ini nuron fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu gak punya bayangan. Kalau ini kita taruh tangan di atas ada lampu, pasti bercahaya. Tapi kalau kita senter ke bawah, senter itu pasti gak ada bayangan. Kenapa? Karena dia memiliki cahaya sendiri. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, benar wahai Aisyah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang gak bisa lihat cahayanya Nabi nanti di hari kiamat. Padang mahsyar ketika kita dibangkitkan itu gelap. Akan tetapi dengan adanya Nabi Muhammad seketika bercahaya. Cahaya yang ada di padang mahsyar itu dari cahayanya Nabi Muhammad. Kok bisa ada orang gak bisa lihat cahaya tersebut? Maka ditanya oleh Siti Aisyah, siapa itu ya Rasul yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di hari kiamat? Yaitu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang-orang yang jika disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad, gak mau bersolawat dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau didengar nama Nabi Muhammad, baca solawat ya, minimal sallallahu alaihi. Kalau yang disebut nama Nabi Muhammad, domirnya sallallahu alaihi, solawat untuknya dari Allah. Tapi kalau yang disebut bukan Nabi Muhammad, jangan sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bu, kalau dengar nama Nabi Muhammad, kita harus baca sholawat ya. Salawat beserta salam semoga selalu tertimpakan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampailah kepada kita umatnya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ulama membagi nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi 4. Yang paling bawah, yang paling kecil dari nikmat yang Allah berikan adalah nikmat berupa harta dan benda. Ini nikmat yang paling kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Harta itu nikmat yang paling kecil Allah kasihkan kepada manusia. Tetapi kadang-kadang orang cari harta, cari benda sampai mengorbankan waktu, mengorbankan kesehatan demi apa? Demi harta yang paling kecil tadi. Ini harta yang dikumpulkan di dunia, kalau sudah terkumpul, kadang-kadang belum sempat dinikmati, orangnya keburu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicabut, Bu, harta yang dikumpulin nggak akan ikut masuk ke dalam kubur. Punya uang 1 MK, 2 MK, alhamdulillah. Habib juga punya uang 1 ember ya. Tapi uang benggol, Bu, hasil nabung ya. Ini kalau harta banyak kemudian tidak dipakai di jalan Allah, maka harta tersebut tidak ada manfaatnya. Ketika ia masuk ke dalam kubur, hartanya nggak ikut masuk ke dalam kubur. Tapi kalau hartanya dipakai, ini mau ada acara Isra wal Mi'raj di masjid, nyumbang untuk acara di masjid, insya Allah ini akan menjadi amal jariah, yang mana ketika kita wafat, amal tersebut akan menemani kita di alam kubur. Jadi di alam kubur, di alam barzakh, amal itulah yang akan menjaga kita dari api neraka. Api yang akan membakar orang di alam barzakh itu ditahan oleh amalan-amalan kita ya. Maka dari itu, kalau punya harta, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun berupa benda, mau itu rumah, mau itu mobil, mau itu kendaraan yang kita gunakan, hendaklah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini di sini ada di atas nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enak selama di sini, bahannya udah ada nih. Ini ayat yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini buat maulid, Bu. Kalau bulan maulid adanya itu ya. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini kalau temanya ini tentang keluarga ya. Jagalah ahli keluarga kalian daripada api neraka. Jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Nah, ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Punya harta, gunakan untuk ibadah. Punya sehat, gunakan untuk ibadah. Punya waktu luang, gunakan untuk ibadah. Jangan sampai kita punya harta dipakai foya-foya. Jangan sampai kita punya kesehatan bukan dipakai ibadah, malah dipakai hura-hura. Ya, maka dari itu gunakanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini adalah 2 peristiwa yang agung yang tidak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya, kecuali hanya dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit akan Habib kupas mengenai surat yang tadi dibaca sama Poli. Subhanallah ya, Bu. Poli suaranya bagus. Kalau cari menantu yang kayak Poli begini, Bu, nanti subuh-subuh digajiin ya. Kalau dimarahin sama mertua, timbul Polinya ngaji ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita membahas mengenai tafsir, ya, ini ada cerita. Satu hari ada seseorang ahli tafsir yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ahli tafsir ini dikatakan dari Maluku. Kemudian ketika datang di Mekah, penduduk Mekah sepakat, wahai Syekh, kami mau ngambil pelajaran tafsir dari engkau dengan sanad yang menyambung kepada Rasulullah. Maka Syekh tersebut mengatakan, oke, nanti selama saya ibadah haji, saya akan buka tafsir. Ketika itu selama ibadah haji, Bu,
Ibadah haji ini kan lama ya, bisa sampai 40 hari. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh. Jangan lupa ajak Habib ya. Dia mau umroh aja gitu ya. Nah, Syekh tadi ketika diminta untuk menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran, setuju. Akhirnya setiap hari belajar dengan Syekh tersebut, penduduk Mekah. Hingga selesai masanya ibadah haji, Syekh ini kembali ke tanah airnya di Maroko. Ketika itu ada orang yang nggak ikut ngaji karena ada uzur, dia nggak bisa ikut ngaji. Akhirnya dia tanya kepada temannya yang ngaji, "Wah, kalau bahasa Banjarnya, kemarin kan ada Syekh dari Maroko ngajar tafsir di sini. Sudah dapat berapa juz? Selama 40 hari belajar kamu sudah dapat berapa juz?" Maka dikatakan sama yang belajar tadi, belum ada 1 juz. Masya Allah, ya, 40 hari belum dapat 1 juz. Kalau gitu berapa surat? Dikatakan juga kami juga belajar tafsir belum sampai 1 surat. Masya Allah, belum sampai 1 surat. Surat Fatihah aja belum. Kalau begitu berapa ayat? Dikatakan belum juga sampai 1 ayat. Ya Allah, 40 hari belum ngaji, tidak dapat 1 ayat pun. Kalau begitu berapa huruf? Dikatakan belum sampai 1 huruf. Jadi selama 40 hari kamu ngaji apa? Kami mempelajari titik yang ada di bawah huruf ba. Kalau kita buka Al-Quran, yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu di bawahnya ada titik. Titiknya itu ditafsirkan oleh ahli tafsir lebih daripada 40 hari. Ya. Tetapi pada malam hari ini Habib akan memberikan tafsir singkat daripada ayat pertama surat Al-Isra. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah. Kalau di sini sholat Jumat, imam ketika sholat Jumat, surat pertama yang dibaca setelah Fatihah surat apa? Sabbihisma rabbika a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu diingat-ingat setiap Jumat ya. Kita diperintahkan untuk apa? Mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Maka ada satu kisah. Siapa itu? Bishr al-Hafi. Ini Bishr al-Hafi ya. Bishr al-Hafi ini orang hobinya minum khamr. Hobinya minum khamr. Jelek ini hobinya. Dulunya seperti itu. Kemudian satu ketika dia sudah nongkrong ya dengan teman-temannya begitu minum khamr, dia pulang dari tempat nongkrongnya ke rumah melewati pasar. Ternyata di pasar ada kertas yang ada di bawah di tanah diinjek-injek orang, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kira-kira kalau ada di bawah itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ibu apain? Ibu diemin atau ibu ambil? Ambil. Ini salah satu bentuk mensucikan nama Allah, meninggikan nama Allah. Maka Bishr al-Hafi melihat hal tersebut, di dalam hatinya ada keimanan, diambil. Kemudian tulisan tersebut Bismillahirrahmanirrahim ini ayat Al-Quran bukan Bu? Ayat Al-Quran ya. Di setiap surat kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak masuk itu ya sudah. Di tengah-tengah ada nih di Al-Quran innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat Al-Quran ya. Maka diambil daripada ayat tersebut, dibersihkan kertas tadi, diambil dari kantong masih ada uang, diberikan paku. Akhirnya tulisan tadi setelah dibersihkan, dikasih wangi-wangian, disimpan di tempat yang tinggi di atas lemari. Nah, begitu Bu, kalau nyimpan Al-Quran
Ini kadang-kadang ketinggian ilmunya, lagi khatam ilmu, mau coba hafal Al-Quran, begitu waktu sholat masuk Qurannya disimpan di lantai, ya sejajar dengan kaki, ya. Naudzubillah billah. Begitupun anak-anak Bu, kalau mau belajar ngaji ke masjid, Al-Qurannya suruh dibawa minimal di sini, ya. Taruh di dada, kalau orang zaman dulu malah di kepala, Al-Quran disimpan. Saking menghargai Al-Quran, bagus didikannya, simpan di dada, jangan disimpan di sini Bu ya. Nanti takutnya basah, ya. Dari rumah ke masjid jauh, disimpan di sini Al-Quran sampai ke masjid basah nanti ya. Maka Bishr Al-Hafi ketika meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ada seseorang ulama di tempat tersebut bermimpi. Bermimpi apa? Kamu jemput Bishr Al-Hafi, dia telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya orang alim Pak. Mimpinya itu ya, ketika dia dapat mimpi langsung dia mikir, oh Bishr Al-Hafi ini kan suka minum khamr, kayaknya ini mimpi salah, kayaknya ini mimpi dari setan. Maka ia bangun dari tidur, berwudu, setelah itu ia berzikir, tertidur lagi. Ternyata ditemui mimpi yang sama, ya. Sampaikan kepada Bishr Al-Hafi bahwa dia telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah 3 kali bermimpi, ulama tadi besoknya datang ke tempat nongkrongnya Bishr Al-Hafi. Ketika didatangi, ternyata Bishr Al-Hafi sudah pamitan, ya. Dia ada di tempat itu bukan untuk mabuk-mabukan lagi, tetapi dia mengatakan kepada teman-temannya, hari ini hari terakhir kalian akan melihat saya seperti ini. Saya sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya akan dijemput oleh orang ini. Ternyata sudah dapat mimpi duluan Bishr Al-Hafi, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau kita simpan Al-Quranmu, disimpan di tempat yang tinggi, jangan disimpan di lantai. Kalau kita baca Al-Quran, ya senantiasa kita perlakukan Al-Quran itu dengan baik. Kalau orang senantiasa membaca Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran, jangankan manusia, ya, kulit saja bisa jadi mulia. Maksudnya apa kulit? Kalau sapi kulitnya dipotong, sapi itu kulitnya dipotong, dibelah 2. Sebelah kanan kulit sapi dijadikan sampul Al-Quran. Orang kalau mau pegang Al-Quran pasti berwudu dulu, ya. Orang kalau mau pegang Al-Quran berwudu dulu. Ini kulit sapi yang nempel dengan Al-Quran, mau dipegang sama orang berwudu dulu. Kemudian disimpannya di tempat yang tinggi. Kulit yang menempel dengan ayat Al-Quran itu menjadi mulia. Disimpan di tempat yang tinggi, dibawa dengan baik. Kalau mau pegang berwudu. Tapi kulit yang sebelahnya, tadi kulitnya kan dipotong 2. Kulit yang sebelahnya dijadikan apa? Dijadikan sendal. Kalau kulit ya dari sendal, biar bagaimanapun bagusnya orang mau pakai nggak mungkin wudu dulu, ya. Kalau Al-Quran, kulit nempel dengan Al-Quran mau dibaca dicium dulu kulitnya. Kalau sepatu atau sendal mau dipakai apa dicium dulu, ya, ya. Jadi kulit saja bisa menjadi mulia kalau dekat dengan sesuatu yang mulia. Ini sendal hari-hari diinjak, hari-hari kena keringat, hari-hari kena batu. Apalagi kulit yang dipakai bikin rebana sih, hari-hari dipukul ya sama orang, ya. Yaitu karena apa? Karena dia adanya di bawah. Tapi walaupun begitu, sandal bisa menjadi mulia kalau menempel dengan sesuatu yang mulia. Seperti sandalnya Nabi Muhammad SAW. Sandalnya Nabi itu ketika Isra wal Mi'raj ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu menempel dengan sesuatu yang mulia bisa menjadi mulia. Kembali kepada ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Ini kalau memperjalankan berarti semua akomodasi, bahasa kita sekarang ini akomodasi semua ditanggung.
Sama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad, itu dikasih kendaraan yang terbaik pada zaman tersebut, yaitu naik buruk. Oh, kalau zaman dulu nggak masuk akal. Cerita Nabi Muhammad itu nggak masuk akal karena tidak bisa mencapai di logika. Secara normal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Itu pun dengan budaya paling cepat. Ini ketika Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan sampai Isra wal Mi'raj, Nabi kembali ke tempat duduknya masih ada. Sehingga ketika Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada penduduk Mekah, aku telah Isra wal Mi'raj, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul semakin kuat imannya. Tetapi orang-orang kaum jahiliyah, kafir Quraisy bertepuk tangan. Tuh, kalau tepuk tangan itu kadang-kadang artinya bukan takjub. Kadang-kadang kalau ada orang nakal sekali gitu ya, dia udah melakukan satu kejahatan itu, kadang-kadang kita tepuk tangan, oh hebat kamu ya gitu. Sama penduduk kafir Quraisy seperti itu. Wah ya, ceritamu kami nggak usah lagi nih menghasut orang untuk menjauhi agama Islam. Kamu sudah bikin cerita yang nggak masuk akal, gila orang kafir Quraisy ya. Maka Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditemani seorang pengawal yang luar biasa. Pengawalnya siapa? Malaikat Jibril. Ini pemimpinnya para malaikat ya. Jadi pengawalnya Nabi Muhammad. Jadi kalau yang sekarang awal-awal habaib, awal-awal hadis, harus bangga karena dulu Nabi Muhammad tuh dikawalnya bukan sama manusia, bahkan sama malaikat, rajanya malaikat Jibril turun tahta. Di antara malaikat kan banyak, tapi yang jadi pengawal rajanya malaikat Jibril. Dikasih kendaraan yang terbaik, dikasih pengawal yang terbaik. Itu adalah asra bi abdihi lailan. Ini lailan ini di malam hari. Covid kenapa perjalanan Isra wal Mi'raj itu malam hari? Kan malam gelap ya. Apalagi lewat jalan depan tadi itu banyak hutan ya. Takut kadang-kadang lewat hutan ya. Takut ada putih-putih nanti muncul di antara pohon-pohon ya. Padahal putih-putih itu belum tentu hantu ya, kadang-kadang kain atau apa gitu. Nah, lailan, kenapa malam hari? Karena malam hari ini malam yang istimewa. Para aulia dilantik itu malam hari. Ya, para aulia dilantik malam hari. Jadi kalau orang senang bangun malam ibadah, bisa ada kemungkinan jadi wali. Kalau bangun malam bukan ibadah, main remi atau main gaplek, itu yang tadi ya. Sehingga ada satu kisah dulu pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seseorang pencuri salah masuk rumah. Bahasa sopannya pencuri itu maling ya. Maling salah masuk rumah. Ketika masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpinnya para wali. Semua wali itu ada di bawah tahtaku, bilang Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ini maling masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia masuk ke dalam kamar, terdengar suara langkah. Akhirnya dia masuk ke dalam kasur. Ke kolong kasur dia masuk. Ketika dia masuk ke kolong kasur, duduklah Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ketika duduk, tiba-tiba ada yang masuk, bukan dari pintu, masuknya dari jendela. Bubuhan para wali ternyata yang masuk ya. Wali ini punya keramat. Gimana caranya itu? Itu bawa alam ya. Jadi ceritakan oleh guru-guru kita. Ada wali yang masuk melalui jendela, kemudian datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, di satu daerah ada wali yang meninggal dunia. Wali itu kalau misalnya meninggal harus ada gantinya. Jadi beberapa tipikal wali ya, macam-macam wali itu. Ada Autad, Rijalul Ghaib. Ada wali yang cuma ada satu selama dunia diciptakan. Siapa itu? Nanti kalau Nabi Isa turun mau kiamat,
Nabi Isa bukan jadi nabi, karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Maka Nabi Isa itu akan menjadi wali, satu-satunya wali yang ada dari awal diciptakan dunia sampai kiamat. Ya. Nah, ada wali yang meninggal di satu daerah, tolong carikan penggantinya. Syekh Abdul Qadir Jailani cari penggantinya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani sebentar berpikir, dibilang di tempat itu nggak ada yang bangun malam, tidak ada yang ibadah malam hari di tempat itu, nggak ada yang bisa jadi wali. Maka bingung. Lalu bagaimana ya Syekh? Tapi tenang, dari daerah situ ada satu orang yang bangun malam, tapi bukan untuk ibadah, tapi dia mau maling. Ya. Di mana orangnya? Ada di bawah kasur saya. Siap dokter. Ternyata malingnya gemeter, sudah keluar minta maaf ya sih, minta maaf. Saya salah masuk rumah. Maling ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya bilang Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai sekarang kamu tobat. Dipegang dadanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka orang tersebut bertobat. Setelah dia bertobat, diangkat jadi wali. Masuk jadi maling, keluar jadi wali. Masya Allah. Alhamdulillah di tempat ini juga mudah-mudahan bapak-bapaknya sering bangun malam Pak. Ya, walaupun cuma sekedar ke kamar mandi, pulang lagi, masuk lagi tidur ya. Tapi mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah di malam hari. Minimal baca sholawat, berzikir atau sholat 2 rakaat. Ya. Maka lailan, kenapa malam hari Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, kemudian hal min mustabiri. Mana nih orang-orang yang beristighfar kepadaku, akan terima istighfarnya. Permohonan ampunnya akan aku terima. Hal minta ini. Ya. Mana orang-orang yang mau bertobat di sepertiga malam, akan diterima tobatnya. Mana yang berdoa kepada Allah di sepertiga malam, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kalau malam hari bangun beribadah. Ya. Ibadahnya Rasul itu sudah diampuni dosanya, maksud tidak memiliki dosa, tetap bangun malam ibadah sampai kakinya bengkak. Iya, anak-anak muda juga banyak nih kakinya bengkak, main bola tadi, ya, sholat malam sampai kakinya bengkak. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini masjid-masjid tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-sholatu fil masjidil haram, sholat di masjidil haram itu bimi'ati alfi sholat, sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Nah, mudah-mudahan yang belum pernah ke masjidil haram bisa ke masjidil haram. Sholat di sana satu kali sholat subuh sama dengan 100.000 sholat subuh di masjid yang lain. Banyak nggak pahalanya Bu? Apalagi sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Apalagi ibadah haji, ibadah umroh bisa 1 minggu di sana, bisa 2 minggu. Berapa banyak itu pahala yang didapat ketika orang sholat di Masjidil Haram. Wassolatu fil masjidi, dan sholat di masjidku kata Nabi. Di mana masjidnya Nabi? Masjid Nabawi. Bi alfi sholat, sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Wassolatu fil masjidil aqsa bi khamsi mi'ah sholat, ya. Sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Ini 3 masjid yang diberkahi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Lebih minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa dari masjid menuju masjid? Ya, itu adalah tempat-tempat yang diberkahi Allah. Ini menjadi hikmah untuk kita. Kalau kita mau keluar kota, mau ke Samarinda kan, ya, mau ke Tanggarong, niatin saya mau berangkat dari sini mau ke Islamic Center Samarinda. Saya mau berangkat dari tempat ini mau ke masjid. Jadi niatnya itu tercatat niat yang bagus. Nanti kalau udah dari masjid misalnya mau naik kapal wisata di Samarinda keliling Sungai Mahakam, ya itu silakan ya. Tetapi niatkan dari sini mau ke masjid. Jadi niatnya bagus. Kemudian
lanjutan daripada ayat tersebut, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana tempat-tempat tersebut itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu 2018 ke Madinah. Kemudian di Madinah ditemukan ada anggur yang besar. Belum pernah saya nemu di Indonesia ya. Kok bisa ada anggur yang besar di sana? Padahal di sana nggak ada pohon anggur. Orang gunung semua ya. Kanan kiri gunung nggak ada pohon-pohonnya, cuma batu-batu aja. Ada pohon-pohon duri. Cuma itu pun jarang. Kok bisa itu? Karena di situ diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeruk-jeruknya aja gede-gede. Bahkan di hotel itu ikan mas saja ada, ya. Ikan mas saja ada. Telur puyuh aja ada. Ternak puyuhnya di mana? Ternak ikannya di mana? Kok bisa ada? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, kalau kita nanti umroh atau haji, Habib kasih program, ya. Kadang-kadang di hotel itu bingung yang mana restoran orang Indonesia. Nanti yang di sini, di sana itu lain-lain Bu. Restoran orang Indonesia masakannya lain. Nanti restoran orang India masakannya lain, biasanya kari-kari. Ya. Restoran Eropa lain lagi. Gak ada nasi, nanti kasih roti semua. Nah, cara untuk membedakan yang mana restoran Indonesia, yaitu adalah Ibu lihat di situ. Kalau yang keluar dari restoran itu bawa tisu, isinya makanan, itu pasti orang Indonesia. Ya. Ada di tempat yang lain nggak ada. Orang India nggak ada yang seperti itu. Nah, itulah kehebatannya orang Indonesia. Ini supaya gampang dikenali mungkin ya. Niatnya itu supaya gampang dikenali. Alhamdulillah ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana gurun, tapi kok bisa dingin. Ya, kok bisa dingin padahal gurun. Kita istirahat di tengah gurun untuk melaksanakan sholat, anginnya dingin, kayak es, kayak pun masih buka. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu di sana itu penuh keberkahan. Orang-orang yang sholat di situ, kita jangan berpikiran yang negatif. Ya, dan di sana itu percampuran berbagai madhab. Jadi kalau ada yang pakaiannya begitu, ada yang sholatnya begitu, jangan dipikirin lagi sudah. Di sini aja kita ribut-ribut ya, udah sampai sana lupa. Sudah kenapa? Karena asik ibadah menghadap Ka'bah. Karena asik ibadah di Masjid Nabawi. Nah, kita ciptakan seperti itu di tempat kita. Ya. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yaitu adalah untuk menunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang terjadi ketika Isra wal Mi'raj semua itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, setiap detik kita, mau kita lagi ibadah, mau kita maksiat, kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika di dunia ada 4 keadaan. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, maksiat kepada Allah. Yang ketiga, ketika mendapat nikmat. Yang keempat, ketika mendapat musibah. Kalau kita lagi taat kepada Allah, kita bersyukur, alhamdulillah diberikan ketaatan. Dan tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau orang adzan, hayya 'alas shalah, dijawabnya apa Bu? La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali dari Allah. Yang menggerakkan kaki kita untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan lisan kita untuk beribadah, berzikir, itu Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, taat kepada Allah hendaklah disyukuri, karena itu nikmat yang paling mahal. Nikmatul iman wal Islam itu nikmat yang paling mahal. Kalau ada hamba memiliki harta dunia yang banyak tapi tidak memiliki iman dan Islam, ketika dia menghadap Allah, hartanya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah.
Tetapi sebaliknya, kalau ada orang hidup sederhana, nggak punya harta dunia, rumah masih kontrak di, utang banyak nih, mudah-mudahan yang banyak utang cepat lunasin. Pokoknya hidup sederhana, nggak punya uang, nggak punya harta, tapi dia punya iman dan Islam. Dia beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjalankan perintah Allah. Maka ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sudah memiliki kunci untuk masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal. Kemudian keadaan yang kedua, manusia ketika maksiat. Ini orang ketika maksiat, dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan kita remehkan. Karena terkadang orang yang bermaksiat ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana urusannya deh? Orang maksiat lebih dekat kepada Allah. Kalau orang tersebut tobat, dia beristighfar sampai meneteskan air mata, bangun di tengah malam sholat tobat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang pernah maksiat. Kalau kita beristighfar, astagfirullah. Mungkin orang yang banyak dosa ketika beristighfar sambil menangis, mengingat daripada kesalahan-kesalahannya. Dikisahkan dulu di zaman Bani Israel ada kakak beradik. Yang kakak tinggal di lantai 2, yang adik tinggal di bawah. Ini kakak selama 70 tahun beribadah, hari-harinya dipakai ibadah. Sedangkan yang adik di bawahnya kebalikannya, hari-harinya maksiat, berzina, yang minum khamr dan lain sebagainya. 70 tahun bermaksiat kepada Allah, yang di atas 70 tahun ibadah kepada Allah. Tiba-tiba dibisiki oleh setan. Nah, setan ini bisikannya bahaya. Jangankan orang awam, kadang-kadang orang alim pun kalau sudah dibisiki oleh setan, orang yang ahli ibadah pun bisa terkena rayuan setan. Kan kita sering baca surat An-Nas. Anak-anak, apal nggak surat An-Nas? Apal nggak surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Apa nih? Artinya tahu? Gak tahu. Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, aku berlindung, ya, qul a'udzu birabbin nas, dengan Rabbun nas, pengatur manusia, Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuh, Nabi Muhammad disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbun nas, Malikin nas, ilahin nas. Dari apa berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan al-khannas. Al-khannas ini ahli tafsir mengatakan cepat datang, cepat pergi. Setan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berpikir mau makan, setan kabur. Tapi kalau kita lupa, setan ikut makan. Makanya disebut al-khannas, cepat datang, cepat pergi. Jadi kalau setannya itu gemuk, berarti dia jarang untuk baca bismillah, ya, memakan. Kalau setannya kurus, berarti baca bismillah terus. Al-khannas, dari bisikan setan. Maka ahli ibadah yang 70 tahun beribadah kepada Allah, dia dibisiki oleh setan. Sekali-sekali coba kamu rasakan tuh nikmatnya maksiat. Yang di bawah adikmu bermaksiat terus, tapi dikasih nikmat terus sama Allah. Maka si ahli ibadah tadi terbuai dengan bisikan setan. Dia turun ke bawah dengan maksud pingin bermaksiat, pingin merasakan maksiat. Tetapi si adik yang di bawah, ya, dia dapat hidayah. Di dalam hatinya dia terpikir, selama 70 tahun aku bermaksiat, pingin rasanya aku seperti kakakku yang senantiasa beribadah. Saya ingin tobat, saya ingin beribadah. Maka dia pun naik ke atas tangga. Kakaknya turun, adiknya naik. Di tengah-tengah ditakdirkan tabrakan, jatuh dua-duanya. Dua-duanya jatuh, dua-duanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
orang yang tadi ibadah 70 tahun ketika ia mati diambil oleh malaikat azab. Kenapa? Jasadnya berbau busuk karena ia dalam perjalanan bermaksiat kepada Allah. Sedangkan yang ahli maksiat si Ade tadi ketika ia mati jasadnya harum. Kenapa? Karena ia dalam langkah menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diremehkan, ya. Maksiat itu sekecil apapun jangan diremehkan, bisa jadi di situ murkanya Allah. Begitupun pahala sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan, bisa jadi di situ ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika keadaan manusia bermaksiat terkadang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keadaan yang ketiga ketika mendapat nikmat. Orang dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah. Ketika orang dapat nikmat bersyukur kepada Allah, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur wahai hambaku, aku akan tambah daripada nikmat rezeki tersebut. Jadi bertambah keberkahan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah azab Allah itu sangatlah pedih. Dikatakan lasyadid ini kalau misalnya digenggam itu sudah tidak bisa dilepas. Begitulah adabnya Allah. Kalau sudah menimpa kepada seseorang, bagaimanapun cara orang tersebut menghindar, pasti akan terjadi. Ya. Maka dari itu ketika dapat nikmat bersyukur. Lalu keadaan yang keempat, ketika orang dapat musibah. Ketika dapat musibah hendaklah bersabar. Terkadang orang yang dapat musibah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat orang-orang yang sakit, ya, minta sembuh sampai sholat, di tengah sholat nangis, tengah-tengah sholat nangis, ingin sembuh. Ya. Lebih dekat kepada Allah. Bangun tengah malam minta sembuh dari sakit, atau lagi kena musibah, apapun itu musibah, kadang-kadang getol sholat malam, ya. Berdoa biasanya habis maghrib doa sebentar, lagi ada musibah doanya lama, bisa sampai bisa doanya, ya. Habis menangis berderai air mata. Kenapa? Karena lagi dapat musibah. Maka orang-orang para aulia, dia mau dapat nikmat ataupun dapat musibah, nafsunya itu tenang, dianggap hal tersebut sama, ya. Nah, tapi kalau kita yang nggak bisa, ya. Kalau hubungan aulia itu nafsu mutmainnah, nafsunya itu tenang. Dia mau dapat musibah, mau dapat nikmat, hatinya tidak berubah kepada Allah, ibadahnya tidak berubah. Seperti Sayyidina Ali, ya. Lalu sifat itu masdatul yaqin. Kalau dibuka hijab nggak bertambah keimanan itu kepada Allah. Kenapa? Karena sudah full. Kalau kita ya dikasih karena musibah baru ingat sama Allah. Ya Sayyidina Ali itu mau dikasih apapun nggak berubah kepada Allah. Kenapa? Sudah full keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu adalah perintah sholat. Sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. As-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang kalau ketujuh sholat, senang mengerjakan sholat, maka ia akan dicabut keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Diajak, kita kesana ke kelabing misalnya, minta maaf, saya mau sholat, gitu ya. Dengan sholat tersebut terbenteng. Apalagi orang yang senantiasa menjaga wudu, ada perempuan mendekat, salaman, minta maaf, saya ada wudu, gitu ya. Jadi terhindar daripada maksiat. Kenapa? Karena dia senang melaksanakan ibadah sholat. Dan yang akan pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Bukannya puasa, bukannya zakat. Kalau orang puasa terus, puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi sholatnya nggak dijaga, yang pertama dihisab sholatnya dulu. Kalau sholatnya lancar, sholatnya bagus, sholatnya rapi, maka insya Allah semua yang belakang itu ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti rapinya seperti rapinya sholat.
Maka dari itu ingatkan anak-anak kita untuk senantiasa mengerjakan ibadah sholat. Ya, suami-suami ingatkan istrinya untuk sholat, istrinya ingatkan suaminya untuk sholat. Pak, jangan lupa sholatnya. Nanti akan dihisab pertama di hari kiamat. Ya, Masya Allah, alhamdulillah di tempat ini tempatnya kita mengerjakan ibadah sholat. Maka kita makmurkan masjid, kita jadikan masjid ini menjadi ramai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi mau puasa, ya, nanti puasa ada sholat tarawih, nanti puasa ada buka puasa bersama. Alhamdulillah kita hidupkan masjid. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli sholat. Sebelum Habib tutup, ya, ada sedikit oleh-oleh dari Habib. Jadi di depan nanti ada bazar sorban. Ya. Ada satu kisah sebagai penutup. Dulu ada seorang penggali kubur. Penggali kubur ini, ketika dia ada yang meninggal dunia, dia galikan kubur. Setelah digalikan kubur, mayat tadi, jasad tadi ketika masuk ke dalam kubur, tiba-tiba penggali kubur tadi teriak lalu pingsan. Ketika itu diangkat oleh yang lain, maka ditanyakan, ada kejadian apa? Aku melihat penampakan surga di dalam kubur. Masya Allah, ya, ini orang kalau mati syahid Bu, di dalam kubur di alam barzah sudah ditampakkan surga, nggak terasa ya di alam barzah. Maka penggali kubur tadi bertanya kepada orang tuanya, yaitu ibunya tadi. Ibu, ini anak ibu? Iya betul. Apa yang dilakukan anak ibu selama hidup? Dikatakan anak saya ini menuntut ilmu. Anak saya ini senang majelis taklim. Anak saya ini mondok pesantren, menuntut ilmu agama. Ketika dia sedang menuntut ilmu, ia meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang keluar menuntut ilmu dari rumahnya, tujuannya menuntut ilmu, maka dia mendapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali pulang. Jadi kita dari rumah niatkan untuk ilmu. Kalau ada majelis taklim, maka kita dapat pahala jihad. Sholawat kita dihitung pahala jihad. Sholat sunnah kita dihitung pahala jihad. Dikalikan 700.000 kali lipat. Maka orang tersebut mengatakan, aku melihat penampakan surga di alam kubur. Maka setelah kejadian tersebut beberapa bulan kemudian, ternyata dia dapati kakaknya yang dikubur waktu itu juga meninggal dunia. Maka ia galikan kuburnya, ketika dimasukkan ke dalam kubur ditampakkan lagi daripada surga, pemandangan surga. Tapi yang keduanya udah gak pingsan penggali kubur. Maka ia tanya kepada ibunya, apakah ini juga penuntut ilmu? Maka dikatakan bukan. Dia bisnismen, dia usaha, dia kerja, dia bukan penuntut ilmu. Lalu kenapa dia bisa mendapat pahala yang sama dengan adiknya? Ternyata adiknya menuntut ilmu semua dibiayai sama kakaknya. Jadi membiayai daripada orang yang menuntut ilmu itu juga mendapat faidah yang besar. Nah, alhamdulillah kami buka majelis di Bali Kota. Namanya Majelis Al-Muhajirin. Jadi nanti di depan ada bazar sorban. Setiap pembelian daripada sorban tersebut adalah untuk pengembangan Majelis Al-Muhajirin. Sorbannya murah-murah Bu, mahal-mahal ya. Nah, maka dari itu ya, sedikit dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.